Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, mari kita lanjutkan dengan berlatih melakukan analisis regresi linier sederhana. Nah, untuk latihan ini saya masih menggunakan latihan korelasi Pearson ya. Jadi dalam kasus ini menghubungkan apakah berat badan itu ada berhubungan dengan berat badan bayi yang dilahirkannya. Nah, setelah kita melakukan analisis korelasi Pearson, kita sudah mendapatkan bahwa adanya korelasi atau hubungan yang kuat antara berat badan ibu dengan berat badan bayi yang dilahirkan. Nah, karena dari uji korelasi ada hubungan, maka kita bisa melanjutkan ke regresi linier sederhana. Fungsi regresi linier ini adalah untuk memprediksi ya, jadi memprediksi variabel Y. Dalam hal ini variabel Y-nya atau variabel dependennya adalah berat badan bayi. Nah, kenapa disebut dengan regresi linier sederhana? Karena analisisnya ini hanya pada dua variabel saja ya. Nah, kalau misalnya pada yang multivariat itu ada banyak variabel, maka regresinya yang digunakan adalah regresi linier berganda. Baik, ada beberapa hal yang perlu dipahami mengenai regresi linier berganda ini. Nah, saya bahas dulu ya sedikit. Nah, mengenai regresi linier sederhana ini untuk menganalisis data yang sama-sama numerik dan sudah memenuhi syarat normalitas data. Jadi kedua variabel harus berdistribusi dengan normal. Dan sebelum dilakukan regresi linier, sebaiknya kita melakukan uji korelasi apakah ada hubungan atau tidak. Kalau ada hubungan, baru kemudian kita lakukan regresi linier ini. Nah, hal penting yang harus dipahami pada konsep regresi linier ini adalah yang pertama adanya nilai A atau kita sebut intercept, yaitu perbedaan besarnya rata-rata variabel Y ketika variabel X-nya itu 0. Nah, variabel Y ini adalah variabel dependen dan variabel X adalah variabel independen. Kemudian yang kedua adalah nilai B atau kita sebut sebagai slope ya, yaitu perkiraan besarnya perubahan nilai variabel Y bila diketahui variabel X berubah 1 unit pengukuran. Nah, yang terakhir adalah persamaannya. Persamaan yang digunakan pada regresi linier ini adalah persamaan garis lurus ya, yaitu Y sama dengan A plus BX. Untuk memahami poin penting ini, saya membuatkan ilustrasi seperti ini. Misalnya bidan A bekerja sebagai bidan pelaksana di sebuah klinik. Nah, bidan A ini memiliki gaji pokok atau gaji tetap sebesar 3 juta. Nah, selain mendapatkan gaji tetap sebesar 3 juta, bidan A juga mendapatkan bonus, ya, mendapatkan tambahan bonus setiap kali bidan A memberikan pelayanan antenatal care, ya, sebesar Rp50.000 per pelayanan. Nah, jika pada bulan April ini bidan A berhasil memberikan pelayanan antenatal care pada ibu hamil sebanyak 20 orang, maka berapakah total pendapatan bidan A pada bulan April? Baik. Nah, diketahui gaji tetap yang didapat oleh bidan A adalah 3 juta ya tadi. Kemudian bonus setiap satu kali pelayanan antenatal care adalah Rp50.000 dan pelayanan bidan A yang dilakukan selama bulan April adalah 20. Maka kita dapat menghitung total pendapatan bidan A ya pada bulan April ini. Yang pertama, gaji tetap ditambah dengan besar bonus yang dikalikan dengan banyaknya pelayanan, gitu kan? Jadi gaji bidan A didapatkan dari gaji tetap ditambah dengan besarnya bonus yang dikalikan dengan banyaknya pelayanan yang dilakukan. Nah, gaji tetapnya adalah 3 juta ditambah dengan besar bonus banyaknya pelayanan Rp50.000 dikali dengan banyaknya pelayanan yang dilakukan yaitu 20. Maka 3 juta ditambah 50 dikali 20 kali. Hasilnya 3 juta ditambah dengan 1 juta, yaitu 4 juta. Maka dapat kita simpulkan atau dapat kita prediksikan bahwa di bulan April ini bidan A akan mendapatkan gaji sebanyak 4 juta. Seperti itu. Nah, kesimpulan yang bisa kita tarik dari ilustrasi ini adalah bahwa pendapatan bidan A yang ingin kita ketahui di bulan April ini
adalah nilai Y ya, atau variabel dependennya. Nah, gaji tetap itu adalah intercept atau A ditambah dengan besar bonus. Besar bonus ini adalah B atau slope. Besarnya kenaikan setiap 1 kali unit gitu kan. Nah, X adalah banyaknya unitnya gitu. Seperti itu, mudah-mudahan akan lebih mudah dipahami. Kita lanjutkan untuk latihan menganalisis menggunakan regresi linier. Baik, untuk melakukan regresi linier, yang pertama adalah kita klik analyze, kemudian karena tadi sudah kita lakukan analisis korelasi, kita langsung ke regresi linier, yaitu klik di menu regression, kemudian linear, klik linear. Setelah itu ada 2 kolom yang akan kita gunakan. Yang pertama kolom dependen dan kolom independen. Kolom dependen di sini kita memasukkan variabel Y-nya atau variabel dependennya, yaitu berat badan bayi, dan variabel yang berpengaruhnya atau variabel X ya, yaitu di kolom independen kita masukkan. Setelah itu kita langsung aja klik OK. Nah, di lembar output sudah muncul. Ini hasilnya. Mari kita bahas hasilnya. Sini ada 3 tabel yang akan saya bahas. Pertama di tabel yang model summary-nya ini. Dari model summary ini kita mengetahui nilai R yaitu 0,953. Nilai R ini adalah nilai korelasi, sama dengan yang pada saat kita uji korelasi Pearson ya. Itu nilai R-nya atau nilai korelasi atau nilai kekuatan hubungannya adalah 0,953. Ya, ini menunjukkan hubungan yang sangat kuat ya, sudah kita bahas tadi. Nah, selanjutnya R square. R square ini adalah nilai kuadrat dari nilai R ya. Jadi nilai R square ini menunjukkan besarnya pengaruh yang ditimbulkan. Ya, kita buat dalam persentase. Kalau 0,908 maka dibuat persentase menjadi 90,8% ya kan. Nah, artinya variabel berat badan ibu memiliki pengaruh terhadap berat badan bayi sebesar 90,8%. Atau dengan kata lain, berat badan bayi dipengaruhi oleh berat badan ibu sebesar 20%, seperti itu. Nah, kemudian kita lihat ke kolom ANOVA, ke tabel ANOVA ya. Di tabel ANOVA ini kita lihat di kolom yang ini signifikan. Ini adalah nilai p-value. Nilai p-value-nya 0,000. Ini artinya lebih kecil dari nilai alfa ya, alfanya 5%. Ini lebih kecil. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa adanya persamaan garis linier yang signifikan ya. Jadi persamaan garisnya itu signifikan. Kemudian di tabel yang terakhir ini koefisien ya. Di koefisien tabel ini menunjukkan nilai A dan nilai B. Yang mana nilai A-nya? Yang nilai A adalah yang konstan. Ya, yang nilai konstan ini adalah nilai A-nya. Kemudian nilai B-nya yang mana? Nilai B-nya adalah yang di baris yang BB ibu ini. Ya, jadi nilai A-nya adalah minus 2.586 gram dan berat badan ibu dan nilai B-nya atau nilai slope-nya adalah 92,795. Nah, ini kemudian jika kita ingin memprediksi suatu kira-kira berat badan bayi yang dilahirkan berapa, itu kita bisa menggunakan rumus persamaan garis lurus tadi. Y sama dengan A plus BX ya. Nilai A yang kita masukkan adalah minus 2586 ditambah nilai B, nilai B-nya 92,795 dikali dengan nilai XX-nya adalah berat badan ibunya berapa. Kalau misalnya kita ingin mengetahui berat badan ibu yang melahirkan bayi yang berat badan ibunya 60 kg misalnya, ya misalnya seperti ini. Dari hasil tadi kita mengetahui bahwa nilai A yang didapatkan adalah minus 25 berapa tadi ya? Minus 2586 ya, 2586. Kemudian nilai B-nya adalah berapa nilai B-nya tadi? Nilai B-nya 92,7 ya, 92, saya bulatkan 93 ya. Oke. Nah, kemudian kalau kita masukkan ke dalam rumus persamaan, maka Y untuk berat badan, misalnya kita mau memprediksi berat badan bayi yang lahir dari berat badan ibu yang 70 kg gitu kan. Misalnya berat badan ibu 70 kg. Kemudian maka kita masukkan A
plus B dikali X ya. Maka nilainya adalah A-nya kita masukkan minus 2586, kemudian ditambah dengan 93 dikali dengan berat badan ibu 70 kg. Oke. Nah, selanjutnya kita hitung berapa ya. Ini dihitung. Nah, baru ini adalah prediksi berat badan bayi. Nah, nanti kita bisa mendapatkan bayi yang lahir dari ibu yang memiliki berat badan 70 kg adalah sekian gitu. Itu fungsi prediksi dari regresi linier sederhana. Baik teman-teman, saya rasa itu saja sudah cukup. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan mudah ya. Kita lanjutkan untuk materi yang lainnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan sampaikan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.